Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajer, hari ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai keterampilan analitik yang harus dimiliki oleh manajer. Kenapa saya coba ingatkan kembali mengenai keterampilan analitik ini, meskipun kita telah membahas cukup waktu yang lama di dalam sesi training minggu yang lalu, tetapi saya menganggap bahwa keterampilan analitik ini perlu saya sampaikan kembali kepada Anda agar Anda paling tidak merefresh kembali apa yang kita diskusikan, apa yang Anda presentasikan di dalam review, sehingga semakin lama semakin diingatkan, semakin dibahas akan mencoba merubah cara pandang Anda untuk meningkatkan proses dari pengetahuan menjadi kemampuan. Saudaraku, di dalam proses merubah pengetahuan menjadi kemampuan yang saya sebut dengan Ari Gunawan Mortomo W, ya, bahwa kemampuan itu harus dimulai dengan orang tahu pengetahuannya dulu. Karena apa? Pengetahuan adalah merubah cara kerja. Jadi kita sudah bahas juga bahwa kemarin ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk merubah pola perilaku seseorang. Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk merubah cara pandang seseorang menjadi manajer yang baik. Ilmu pengetahuan adalah satu cara merubah seseorang yang tidak produktif menjadi produktif. Ilmu pengetahuan merubah sebuah perusahaan yang tadinya tidak untung menjadi. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan merubah cara kerja. Nah, kalau ilmu pengetahuan sudah mengerti, sudah meresap di dalam tubuh kita, maka ilmu pengetahuan itu diaplikasikan menjadi keterampilan. Nah, keterampilan yang terus-menerus dilakukan akan membuahkan pengalaman. Ini pengalaman. Pengalaman sekali, pengalaman kedua kali, pengalaman ketiga kali, pengalaman keempat kali, sampai mungkin 30 kali atau 40 kali. Akhirnya seseorang itu bisa memotret, bisa punya memori di dalam tubuhnya yang dinamakan kenapa berhasil, sebab akibatnya apa, kenapa gagal, sebab akibatnya apa. Jadi dia bisa men-tracing, dia bisa menguri kembali, bisa menganalisa kembali, bisa mendiagnosis kembali dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Nah, pengalaman ini satu dengan orang yang lain berbeda. Tergantung daripada seberapa banyak orang itu melakukan aplikasi-aplikasi dan mencatat kenapa berhasil dan kenapa tidak berhasil. Nah, kalau pengalaman sudah lama dilakukan, sudah sering dilakukan, maka akan menjadi kemampuan. Kenapa menjadi kemampuan? Kenapa menjadi kemampuan? Karena pengalaman membuat tahu sebab akibat, sehingga menjadi kemampuan. Nah, proses ini, proses dari pengetahuan dan kemampuan ini, saya ingin mengingatkan kembali, menarik kembali Anda ke topik yang kita bicarakan, yaitu mengenai keterampilan analitis. Nah, apa yang disebut dengan keterampilan analitis? Keterampilan analitis adalah merupakan salah satu keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Seperti tadi, yang diajarkan ya pengetahuannya di kelas atau berdiskusi dengan orang lain, atau membaca buku atau melihat YouTube, sehingga Anda praktekkan menjadi keterampilan. Ini keterampilan hidup. Dari keterampilan tadi menjadi kemampuan, itu butuh pengalaman, butuh dicoba berkali-kali. Kadang gagal, kadang sukses.
Sehingga Anda bisa memotret kenapa sukses, kenapa gagal, apa sebab musababnya. Itu yang Anda coba rekam, dan dari rekaman Anda akan masuk di dalam memori tubuh Anda. Itu yang dinamakan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini tidak diajarkan di sekolah, tapi berdasarkan aplikasi dari pengetahuan menjadi keterampilan, keterampilan menjadi pengalaman, pengalaman yang sering dilakukan terus-menerus akan menjadi kemampuan. Sahabat manajer, untuk bisa mempraktekkan keterampilan analitik yang kita bicarakan tadi, karena ini tidak diajarkan di sekolah. Ini adalah Anda harus belajar sendiri. Oke lah orang bilang atau tidak. Whatever lah. Yang penting Anda bisa merubah pengetahuan menjadi kemampuan yang bisa menghasilkan sesuatu yang produktif untuk diri Anda, untuk tim Anda, dan untuk perusahaan Anda. Nah, keterampilan analitik itu terdiri dari 3 yang Anda harus paham betul, Anda harus kuasai betul, Anda harus praktekkan tiap hari. Yang pertama adalah keterampilan masalah visualisasi. Pertama apa? Visualisasi, visual, melihat. Setelah visual, yang kedua adalah pemikiran kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi. Jadi ada 3 di dalam keterampilan analitik yang Anda harus lakukan setiap hari di dalam pekerjaan Anda untuk merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Saya coba akan definisikan terlebih dahulu apa itu visualisasi. Visualisasi adalah kemampuan untuk rekayasa dalam pembuatan gambar, merekam, memotret dengan jelas dan terukur proses pekerjaan dan hasil pekerjaan. Bisa dalam bentuk diagram, atau bisa dalam animasi, atau bisa imajinasi untuk penampilan suatu informasi. Jadi apa itu visualisasi? Adalah kemampuan untuk merekayasa, menggambar, membuat gambar, memotret. Dengan jelas, gambarnya jadi indah. Dan terukur proses pekerjaannya dan hasil pekerjaannya bisa dalam bentuk diagram, atau animasi, atau imajinasi untuk penampilan suatu informasi. Itu visualisasi. Apa yang dinamakan pemikiran kritis? Yang kedua, ini harus Anda kuasai juga. Adalah berpikir kritis adalah kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang masuk akal. Dari visualisasi tadi, potret itu, apakah sudah jelas atau belum? Apakah sudah benar gambarnya atau belum? Apakah sudah indah gambarnya atau belum? Apakah memang ini sesuai betul atau tidak? Sehingga Anda berpikir kritis adalah kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang masuk akal. Artinya apa? Kemampuan ini juga diberikan dengan mengevaluasi informasi dan menarik kesimpulan yang tepat tanpa dipengaruhi emosi. Jadi itu yang kedua. Anda harus mampu melakukan itu. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi yang ada. Jadi dari visualisasi tadi, dari proses pemikiran yang kritis, Anda bisa memutuskan that is right. Ini yang benar, ini yang betul, ini potretnya yang indah. Sehingga itu Anda potret itu Anda simpan di dalam bank data Anda. Bank data tubuh Anda. Ini adalah bank data yang disimpan dalam memori Anda secara refleks dan dikeluarkan jika dibutuhkan atau ada kebutuhan. Jadi keterampilan analitis harus dilakukan tiap hari. Proses visualisasi, proses pemikiran kritis, dan proses kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi yang ada. Agar bank data Anda itu banyak di dalam diri Anda. Pentiumnya udah Pentium yang tinggi. Berapa giga harus disimpan di situ. Nah, ini akan dikeluarkan jika dibutuhkan terhadap respon dari luar yang masuk di dalam tubuh Anda, dan ini akan keluar dengan sendirinya kalau Anda punya bank data berdasarkan visualisasi, pemikiran kritis, dan Anda telah memutuskan
Oh, ini sebab akibatnya. Kenapa sukses? Kenapa gagal? Kalau sukses seperti ini, kalau gagal seperti ini. Itu konsep di dalam keterampilan analitis ada 3, visualisasi, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi. Camkan 3 ini, wahai saudaraku. Kalau Anda pengen bank data Anda banyak, sering lakukan ini. Kan ini masing-masing orang berbeda. Semakin banyak orang melakukan implementasi keterampilan dari pengetahuan, semakin banyak pengalaman yang dapat. Semakin banyak data, semakin banyak yang didapat. Oleh sebab itu, jangan putus asa. Sering lakukan, terus-menerus, sampai Anda sukses. Nah, melatih keterampilan analitis akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk terus bertumbuh lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah kalau ini dilakukan terus-menerus, Anda akan banyak punya bank data. Bank data kemampuan Anda yang siap untuk digelontorkan jika terjadi sesuatu di dalam tim Anda. Nah, untuk bisa membangun keterampilan analitis, peralatan manajerial yang harus Anda punya ada 3. Pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan aksi yang harus dilakukan. Nah, diperlukan keterampilan analitis untuk learning organization process. Untuk apa? Learning organization process. Jadi, learning organization process di dalam visualisasi, pemikiran kritis, dan memutuskan data yang benar dan tepat untuk dimasukkan di dalam tubuh kita menjadi bank data kita. Perlu peralatannya. Peralatannya apa tadi? Pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, aksi harus dilakukan atau motivasi melakukan. Ini basic 3 hal yang harus ada agar Anda punya keterampilan analitik. Nah, dari learning organisasi tadi, dari learning organization process, dengan Anda punya pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, aksi yang harus dilakukan, Anda punya secara otomatis yang dinamakan visualisasi environment. Visualisasi, karena Anda sudah tahu persis keterampilan-keterampilan apa, pengetahuan-pengetahuan apa. Jadi Anda sudah menciptakan yang dinamakan visualisasi environment, lingkungan visualisasi. Nah, dengan lingkungan visualisasi Anda akan melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh tim Anda, kenapa sukses, kenapa gagal, apa sebab-sebabnya. Akhirnya Anda coba menganalisis, pemikiran Anda otomatis menjadi pemikiran kritis. Dan ini Anda akan mensaring pemikiran kritis itu. Kebenaran-kebenaran terhadap proses bisnis dan hasil bisnis tadi akan menjadi data input yang direkam. Siapa yang merekam? Ya Anda sendiri. Data input atau rekaman atau recording dari hasil pemikiran kritis, dari hasil visualisasi, Anda rekam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Database akan masuk di dalam tubuh Anda sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah ini, saya coba ulangi sekali lagi. Visualisasi adalah melihat. Karena Anda sudah menciptakan yang dinamakan visualisasi environment, lingkungan environment. Karena Anda punya pengetahuan manajemen, Anda punya keterampilan manajemen, Anda punya motivasi aksi untuk melakukan, sehingga Anda punya visualisasi. Nah, visualisasi ini akan masuk secara otomatis karena Anda sudah punya pengetahuannya. Anda akan melakukan diagnosis, Anda akan melakukan pemikiran kritis, akan melakukan analitis, akan melakukan suatu observasi, apakah benar atau tidak. Sehingga begitu oke, benar, maka data tersebut akan terekam di tempat Anda. Sebabnya apa, kenapa benar, sebabnya apa, karena salah. Kalau sukses itu kenapa, penyebabnya, kalau gagal itu kenapa, penyebabnya, akan terekam di dalam diri Anda, di dalam tubuh Anda. Dan ini akan menjadi database di dalam tubuh Anda. Kalau Anda database-nya banyak, merubah pengetahuan menjadi kemampuan, Anda memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan efektif. Ini adalah konsepnya, Arik Gunawan Mortomowi. Bagaimana
membangun database di dalam tubuh kita. Dengan apa? Visualisasi, dengan pemikiran kritis, dan recording atau rekaman, sehingga mampu masuk di dalam memori tubuh kita. Visualisasi, saya ulangi lagi, melihat proses bisnis dan hasil bisnis. Apa yang dilihat? Anda sudah punya iklim, environment. Visualisasi, melihat proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Yang kedua, pemikiran kritis, dianalisa, mengobservasi, mendiagnosis sebab dan akibatnya. Sehingga Anda bisa memutus, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini kenapa sukses, oh ini kenapa gagal. Akan terekam. Dan ini akan merupakan database di dalam tubuh Anda. Itu yang dinamakan kemampuan untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, bagaimana untuk membangun keterampilan analitis ini supaya cepat, supaya Anda dapat di dalam tubuh Anda tersimpan database yang banyak, sehingga Anda sudah siap dengan aksi yang sebagai seorang manajer mensupervisi anak buah Anda dengan efektif dan efisien. Ada 5 langkah untuk mengembangkan keterampilan analitis. Pertama, mulai melatih mengembangkan ide-ide. Ide apa aja yang terkait pekerjaan Anda di dalam bisnis proses untuk menghasilkan hasil pekerjaan. Apa aja Anda lakukan, jangan takut salah. Yang kedua, memanfaatkan peralatan yang akan memudahkan. Pakai komputer, pakai Zoom seperti ini untuk melakukan training, pakai WA, pakai apapun peralatan yang ada yang Anda bisa pergunakan untuk memudahkan. Terus belajar dari sumber yang tersedia. Bisa dari YouTube, bisa tanya teman yang lain, bisa ikut seminar, bisa ikut semuanya, Anda bisa belajar. Yang keempat, yang penting, ikut berpartisipasi dalam komunitas. Seperti yang telah kita bangun, Manager Club, komunitas ini kita akan kembangkan menjadi rumah besar ilmu pengetahuan. Rumah besar untuk membangun kompetensi dan komitmen manajer. Bergabunglah di dalam Manager Club. Yang kelima, terus lakukan stimulasi mental. Terus dilakukan. Pengetahuan jadi keterampilan dilakukan terus-menerus menjadi pengalaman. Pengalaman terus-menerus dilakukan, akhirnya akan menjadi kemampuan. Sahabat manajer, konsep keterampilan analitik ini untuk membangun kemampuan berkomunikasi, untuk membuat perencanaan, meningkatkan produktivitas anak buah Anda, dan menciptakan situasi kreativitas. 4 ini, kalau Anda pakai dengan metode itu, insya Allah, Anda akan apa? Memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, mampu membuat perencanaan yang bagus, mampu meningkatkan produktivitas tim dan bagus, mampu menciptakan kreativitas dalam tim dengan bagus, dan hasil akhirnya Anda akan menjadi manajer yang bagus, artinya Anda akan menjadi manajer yang sukses. Saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan pagi ini sebagai review. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.